Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan dia sampai kepada kita semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi syukri. Beliau mengatakan bahwa iman itu ada dua bagian, separuh berada dalam sabar dan separuh yang lainnya berada dalam syukur. Kenapa Al-Imam Al-Ghazali menggunakan konsep iman ini? Karena di dalam kehidupan di dunia, yang mana berbicara kehidupan itu tidak sama seperti halnya ketika kita belajar di sekolah. Ketika di sekolah barangkali kita dikasih pelajaran terlebih dahulu, baru kita bisa ikut ujian. Tetapi dalam kehidupan kita dikasih ujian dulu sama Allah, baru kita bisa mendapatkan hikmah atau pelajaran dari ujian tersebut. Oleh karenanya, sabar dan syukur ini diibaratkan dua sayap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditambah nikmatnya. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tidak ada alasan bagi kita ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari ini kita susah untuk bersyukur, barangkali kita terlalu terlena, kita terlalu asik untuk melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, sampai kita lupa bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sabar ini kita diajari sama Allah untuk senantiasa bisa menahan diri untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah, menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menahan diri untuk senantiasa bisa bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan syukur ini kita diajari sama Allah bahwa segala yang kita nikmati di dunia ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dikatakan bahwa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, bahwa ketika kita hari ini bisa ibadah kepada Allah, maka itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hari ini ada saudara kita atau barangkali kita yang lagi lalai sehingga kita melakukan maksiat, barangkali itu karena keadaan yang mungkin kita tidak tahu. Oleh karenanya Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh menilai seseorang itu dari zahirnya saja.
Oleh karenanya sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk bisa sabar, bagaimana bisa syukur, maka kita kudu bisa juga untuk senantiasa qanaah. Apa itu qanaah? Yakni menerima, menyadari bahwa semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita belajar, mari kita mengupayakan untuk bisa senantiasa menerima atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah barangkali ketika ketiga hal ini, sabarnya kita lakukan, syukurnya kita lakukan, qanaahnya kita lakukan, kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk mendapatkan hasanah di dunia, untuk mendapatkan hasanah di akhirat, maka kita juga harus bisa mendapatkan hasanah di dunia, karena itu jalannya untuk sampai ke alam akhirat kelak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kemanfaatan untuk diri saya pribadi. Kurangnya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan itu merupakan kebenaran, maka itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika yang saya sampaikan itu adalah kesalahan, maka itu murni dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hasbunallahu wal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.